Oke, ketemu lagi sama kita Ya, di tempat yang tempat berbeda. yang berbeda. Agak geser dikit. Kita agak geser dikit. Sedikit. Ya, Tidak di kebun tempatnya salah. dingin. Tempatnya itu dingin. Oke. Sobat Mewah. Nah, di sini kita ketemu lagi sama teman-teman Seperti biasa. seperti biasa. Seperti Ya, biasa. kita nggak bosan ini. Iya. Nah, di sini kita mau ngebahas soal apakah diet itu harus turun berat badan. Ini kan banyak stigma orang berpikiran bahwa diet itu ya harus turun berat badan gitu kan. Ya. Diet itu harus turun berat badan, diet itu harus ya paling enggak susut lah gitu. Nah, menurut teman-teman ini di sini kira-kira perlu nggak sih turun berat badan atau enggak paling enggak diet itu harus turun berat badan nggak sih gitu. Ya, dimulai dari kiri saya. Oh ya. Oke, coba Mas. Menurut saya tidak ya. Tergantung juga. Tergantung. Oke. Karena diet itu bisa dari gemuk ke kurus, kurus ke gemuk. Nah, kalau dia udah kurus, masa dia harus turun berat badan lagi? Nah, Ya, bisa kalau dia mau anoreksia. penyakitan Pak. Nah, itu kalau orang yang kurus ke gemuk tentunya tidak perlu untuk turun berat badan, justru harus menambah berat badan dengan makanan yang berkualitas juga. Sehingga yang Betul. ketika dia naik berat badannya, komposisi tubuhnya itu bagus, tidak kebanyakan lemak. Oke. Kalau dari orang gemuk ke kurus tentunya mungkin menjadi salah satu indikator bahwa dietnya itu bisa berhasil itu ketika turun berat badan. Padahal bukan seperti itu, karena kita turun berat badan itu belum tentu lemak yang terbakar. Bisa saja hanya air dalam tubuh Ya. itu berkurang, itu biasanya cepat ya kalau air berkurang itu, sehingga mungkin kalau Anda tidak turun berat badan pas Anda itu posisinya istilahnya gemuk ya, jangan bersedih, karena itu juga termasuk dari proses diet kita. Proses diet ya. Iya. Jangan bersedih. Jadi ya intinya bahagia. Nah, intinya bahagia. kita Berarti harus bisa menghargai proses kita untuk diet, sehingga kita tuh dapat konsisten ya. betul. Nah, Oh, sehingga menurut saya tergantung juga ketika orang itu udah gemuk terus turun berat badan secara konsisten. Nah, mungkin tuh bisa jadi indikator, tetapi ketika itu tidak terjadi, mungkin tuh masih dalam proses. Jadi jalani saja dulu. Jalani aja dulu lah ini. Jalani Banyak banget Yang sering doi bilang ini. yang penting jalani aja dulu sih, gitu ya. Kamu nggak sama aku jalanin aja dulu. Perkara nanti gampang gitu ya. Perkara Oke. nanti Perkara nanti gampang. Perkara nanti yang penting kamu seneng, aku gampang. Gampang stres. Sering gitu ya. Jadi pada intinya diet itu nggak harus turun berat badannya ya, kecuali dengan hal-hal yang tertentu gitu, maksudnya dengan Ya. kasus yang tertentu ya. Kasus yang tertentu Oke, bisa berbeda. bisa berbeda-beda. Maksudnya dengan kasusnya apa gitu, dia harus turun berat badan gitu ya. Nah, itu. Dengan kasus apa dia memang harus mungkin memproporsionalkan tubuh gitu ya. Iya. Bisa ya. Oke, sekarang kanan sebelah saya ini. Oke. Gimana? Pertama-tama ya kembali lagi ke video-video sebelumnya ya. Ya, Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. sambutan. Sambutan beliau. Bahwasanya tuh diet itu adalah kembali lagi mengatur pola makan. Betul. Nah, jadi sebenarnya statement diet harus turun berat badan tuh ya tergantung orangnya yang nyebutin. Tergantung orang. Kalau emang dia dari orang yang overweight, emang dia berlebihan sekali, ya memang diet buat dia emang harus turun berat badan dong. Nggak mungkin ya. Tapi kalau orang-orang lain mungkin yang emang dia udah aktif olahraga, mungkin dietnya dia untuk maintain doang, Ya. Menjaga komposisi ya. tubuhnya dia doang. Tapi kembali lagi ya, Mas Yahar bilang tadi, diet untuk yang orang kurus itu buat nambah berat badan, surplus kalori pastinya. Betul, berat. Terus jadi menurut saya diet itu sebenarnya untuk men-tracking kalori keluar masuk tubuh sih menurut saya itu. Jadi nggak harus untuk turun berat badan kalau secara umum ya. Secara umumnya. Gitu sih. Tapi kan gini Mas, banyak orang beranggapan bahwa oh ini harus turun berat badan nih karena aku wis abot lah, Ya. badanku udah berat lah, aku harus maksudnya mengganggu aktivitas hari-hari lah gitu kan. Jadi kan mereka berpikiran bahwa diet itu ya turun berat badan, Ya. tapi sebenarnya tidak, Ya. tidak seperti itu ya. Ya karena Maksudnya di masyarakat memang mindsetnya emang kayak mindsetnya gitu. seperti itu, Mas, di masyarakat kita pada umumnya lah ya. Iya. Oke. Nah jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa
tidak harus turun berat badan kecuali dengan kasus tertentu gitu ya. Ya. Oke. Nah, sekarang dari Mas Yuga sendiri gimana pendapatnya Anda? Diet. Sebagai pakar loh. Wah. Maksudnya gini, maksudnya bukan pakar ya, maksudnya coach di coaching klinik di suatu iya. Suatu perusahaan, tempat lah ya. suatu tempat lah ya, klinik tongkong fax. bukan. Tongseng maksudnya ada bangkong. Awas bangkong. Jadi gini Pak, sebenarnya saya agak sedikit panjang ini nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Jadi Yong, sampai besok lah. Kita gelar kasar dulu Pak. itu ada teh loh di sana. Jadi gini Pak, sebenarnya diet itu adalah seharusnya ya yang kita jadi mindset di masyarakat itu bahwa diet itu adalah bagian dari hidup kita. Oh, bukan sebagian dari iman. Bukan Pak, nanti rukun iman bertambah Pak, jangan Pak. Jadi diet itu adalah bagian dari hidup kita. Kenapa demikian? Karena sebenarnya diet itu bukan mengenai turun atau naik berat badan, tapi mengatur pola makan sehingga itu berubah menjadi pola hidup. Ya. Nah, gitu kan. Jadi apa ya, memang kebanyakan di masyarakat itu menjelaskan secara umum bahwa diet itu turun berat badan. Berbadan. Tapi ya benar kata teman-teman tadi bahwa ada yang dia udah kurus gitu atau dia udah ideal, dia nggak perlu naik atau nggak perlu yang ideal tadi nggak perlu naik atau turun lagi. Mungkin dia maintenance di situ. Nah, dia maintenance di situ, mengatur pola makannya itu sudah diet namanya, Pak. Ya. Nah, dia kan mengurangi apa yang masuk ke dalam tubuh gitu kan, bukan mengurangi apa yang keluar dari tubuh. Ya. Paham nggak sih? Paham ya? Jadi kan bisa ini ya, bisa maksudnya dengan cara mengatur pola makan kita sehari-hari itu pun juga termasuk berarti Termasuk diet. termasuk diet ya, karena kita sudah mengatur pola jamnya. Nah, mengatur benar banget. Pola misalkan pagi kita makan karbo, siang makan sayur, malam atau malam Ya, makan apa gitu ya. nah, benar Jadi banget. itu juga termasuk sebagian dari namanya Iya, diet. itu ya. namanya diet sebenarnya. Namanya Jadi kan diet. kita mengatur nih, pagi kita sarapan jam sekian. Oh, pagi harus sarapan nih gitu Iya. kan. Terus siang harus makan siang, malam harus makan malam. Nah, itu sebenarnya udah mengatur jadwal Mengatur dan itu sudah jadwal. termasuk diet sebenarnya. termasuk diet. Nah, cuman notabene-nya masyarakat itu memang tadi ada salah pendapat lah ya, mungkin Mispersepsi. mispersepsi gitu kan, mengartikan bahwa diet itu harus turun berat badan, padahal nggak seperti itu. Nggak seperti itu, Dan saya juga sedikit memberi tips ya bagi teman-teman yang ingin diet. Sebenarnya tuh kalau diet ingin turun berat badan dari kalori yang kita butuhkan, misal BMR gitu ya, body metabolism rate kita tuh kurangin aja 500. Nah, itu juga 500 kan untuk masuk. Untuk yang cowok ya, untuk yang cewek mungkin sekitar 300-an seperti 300. itu. Karena lebih 300 lebih kalori. sedikit mungkin Ya, ya. lebih sedikit aktivitas dan ya. ininya lah Kalori ya, kalorinya. ya, Untuk kalori. itu 100 kilo. se-fruit tips gitu. Sedikit tips. Itu kalau untuk turun berat badan. Kalau naik berat badan dia bisa menambahkan 500 kalori untuk yang pria, mungkin yang untuk wanitanya bisa 300 kalori juga. 300. Kalau untuk maintenance dia cukup segitu Pak kalorinya, nggak usah dinaikin, nggak usah ditambahin. Nah, dengan kita mengetahui seperti itu aja, kita tuh udah dinamakan lagi sekali lagi namanya tuh diet. Kita mengatur makan, kita mengatur jadwal makan, kita mengatur apa yang masuk ke dalam tubuh, itu udah diet. Jadi ubahlah apa ya? Ubahlah pendapat di benak kita yang selama ini mengatakan bahwa diet itu harus turun berat badan. Enggak harus seperti itu. Ada juga yang bilang diet air dan segala macam gitu kan. Macam-macam. Banyak banget macam-macam seperti itu. Kenapa dibilang diet air padahal itu bukan diet air namanya kan? Seharusnya kan dinamakan dengan mengatur apa yang masuk ke dalam tubuh kita, tapi dalam bentuk air gitu kan. bentuk Itu air. bukan diet namanya gitu kan. Dalam bentuk air berarti kembung loh. Iya. Nah itu Ya, katanya itu. nanti. Kalau kebanyakan kembung, gitu kan. Kalau kekurangan dehidrasi. Dehidrasi, iya. Ya seperti itulah kurang lebih. Ada plus minusnya lah ya. Ya, berarti ada ya. plus minusnya. Mungkin kita di sini membahas dan mematahkan persepsi di masyarakat kali ya. Mungkin bahwa diet itu harus turun berat badan, enggak kok, enggak Salah seperti mindset itu. teman-teman ya. Iya. Nah, jadi kan di sini ada orang yang modelnya seperti ini. Setiap pagi sarapan, nanti di tengah-tengah antara sebelum makan siang itu biasanya mereka ada sebutan namanya snack time. Ah, ya. Snack time. Menurut teman-teman di sini itu apa namanya snack time itu artinya apa sih? Snack time. Snack time. Snack time itu dalam arti kan setelah sarapan Ya, sudah benar, berapa benar, jam benar. itu pasti ada mereka kayak nyemil itu kan snack time. Iya, Nah, snack time. dari teman-teman sini Banyak nih. snack time yang ibaratnya yang bagus itu kayak apa sih snack time-nya itu? Jadi ini terserah teman-teman mau jawab yang mana dulu terserah. Jadi mau yang dari sini, mau dari tengah, mau dari mana pun. Monggo.
Monggo. Ya. Saya sih baru pertama kali denger ya Snack soalnya. time. Soalnya Snack ada time, beberapa Mungkin teman-teman ada yang lain. Jadi begini, ada beberapa orang yang bilang bahwa habis makan itu pasti ada snack time. Snack time itu mengganti, ibarat bukan mengganti ya, menunggu waktu makan siang sambil Iya, snack time. Nah, sambil snack time. ini kan mungkin teman-teman ada yang tahu mungkin snack time itu apa? Snack time mungkin Iya. ada yang tahu. Jadi saya dulu Pak yang mungkin Iya. saya bahas dulu sedikit. Jadi sebenarnya snack time itu setahu saya itu cuma ada di Indonesia, Pak. Loh, snack time itu cuma ada di sini. Iya. Kenapa? Karena orang Indonesia tuh nggak sabaran pengen makan siang, Pak. Biasanya kan kita banyak cemilan nih. Dan Ah, ini nih, iya, iya, ini iya. nih. Snack time itu biasanya diakibatkan karena mulut kita yang lapar. Bukan perut kita yang lapar. Paham nggak sih, Pak? Iya, lapar mulut. Lapar mulut. Iya. Beda ya lapar mulut sama lapar perut beda. Beda ya. Jadi Beda pengennya kan? ngunyah Jadi terus gitu ya. wah gitu Jadi- kan. Pengen banget gitu kan. Bisa Seolah-olah tuh kayak pengen ngunyah. iya, terus. pengen ngunyah Tapi terus. kayaknya itu gitu. gak cuma di Indonesia deh Pak. Kayaknya di luar-luar juga Ya, ada. di luar ya. mungkin ada. Nggak mungkin satu dunia ini cuma Indonesia doang yang kayak gitu, nggak mungkin juga. Mungkin bukan kalau di luar negeri itu bukan snack time Pak namanya Pak, tapi ada yang lain gitu kan. Cuman Cheating time. Iya, bukan cheating time. Tapi di Indonesia ini kan setahu saya ya. Di Indonesia itu kan istirahat jam 10 itu cuma di Indonesia Pak, setahu saya Pak. Jam 10 karena ada anak-anak misal sekolah gitu kan. Kita kan dari kecil udah dibiasain nih. Istirahat ya pasti. Istirahat, pas istirahat kemana? Ke kantin, Pak. Buat ngapain? Buat makan, Pak. Nah, dari situ Padahal juga pagi udah sarapan. pada ya? pagi udah sarapan, itu juga sudah menjadi kebiasaan dan berterus sampai sekarang. Jadi jam 10 tuh wah pengen istirahat lah, pengen makan apa, pengen apa gitu kan. Padahal kan sebenarnya dari kecil pun bisa diajarkan iklan motor lewat. Iklan motor. Jadi apa ya? Jadi kayak apa ya? Sampai mana aku ngomong tadi lupa gara-gara Sampai motor. jam 10. Sampai jam 10. Jadi apa Pak ya? Kita tuh kebiasaan dari kecil yang dibawa sampai saat ini sebenarnya. Ya karena itu sudah turun temurun. Iya, itu sudah turun temurun. Sebenarnya ya, padahal kita itu kalau seandainya kebutuhan kalori kita tuh misal hanya 1.500 Pak ya. Kebutuhan kalori 1.500 Per hari. per hari ya. Itu snack time kita tuh paling cuma satu Pak. Kalau nggak satu buah pisang, satu buah apel Pak. Ya, saya menyangkut dikit ya, saya nyengil dikit masalah snack time tadi. Ya, snack time. Kalau memang kita tuh merasa lapar dan kurang bisa menahan diri untuk sampai makan siang, memang kita butuh snack time itu tadi. Untuk waktu untuk menunggu itu tadi. Kita lapar nih. Tapi yang kita makan itu pikirkan kalori dan proteinnya. Karena yang membuat kita kenyang itu sebenarnya protein, Pak. Yang membuat ya. Ya, jadi apa namanya tuh kalau protein itu namanya apa? Zat atau apa, Pak? Atau apa? Ya, itu ya semacam zat-zat protein. Ya, zat, ya bisa dikatakan zat lah seperti itu. Ya. Jadi yang membuat kita kenyang itu adalah banyak protein, bukan banyak kalori. Banyak kalori. Oh.